Halo guys, bisa-bisanya ya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, mendukung Israel untuk menjajah Palestina. Ini ngeri sih. Bahkan Prabowo Subianto memilih untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian yang dibuat oleh Donald Trump bernama Board of Peace. Bahkan dia rela membayar 17 triliun rupiah hanya untuk masuk ke dalam Board of Peace ini. Ini parah banget. Kok bisa-bisanya Prabowo ini seperti ini? Tapi apa benar? Apa benar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendukung Israel? Apa benar itu? Yuk kita bahas. Jadi sebelum kita bahas Board of Peace, kenapa Prabowo masuk Board of Peace, alasannya apa? Sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu nih pernyataan Prabowo Subianto tentang menjaga keamanan Israel. Ini videonya. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Jadi teman-teman semuanya bisa kita lihat di video tadi bahwa Prabowo Subianto ini bilang kalau perdamaian akan datang jika Israel dijamin keamanannya. Jadi Prabowo ini bilang Indonesia akan menjamin keamanan Israel. Oh, ini bikin perdebatan masalah di Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang menganggap hal ini adalah sebuah pengkhianatan. Dianggap mendukung Israel. Dianggap Prabowo ini mendukung Israel. Mendukung pembantaian, penjajahan di Palestina. Tapi apa benar? Apa benar Prabowo ini mendukung Israel? Ya sebenarnya ini hanyalah potongan video. Ini konteksnya adalah membahas two-state solution. Apa itu two-state solution? Di mana isinya adalah dua negara terbentuk dan berdampingan secara damai, yaitu Israel dan Palestina. Jadi intinya yang Prabowo maksudkan adalah jika Israel menjamin keamanan Palestina, menjaga keamanan Palestina, tidak menyerang Palestina, tidak menjajah, tidak membantu Palestina, mengakui kedaulatan Palestina, dan lain sebagainya, Indonesia akan menjamin keamanan dari Israel dan mengakui kedaulatan Israel. Jadi apa yang salah dari pernyataan Prabowo ini? Ya tidak ada. Cuman ini ya digoreng-goreng media asing yang ingin menghancurkan pemerintahan Prabowo. Justru ya, kalau teman-teman tidak setuju dengan two-state solution ini, artinya teman-teman ini setuju dengan Israel membantai, menjajah, merampok Palestina. Kenapa begitu? Ya simple, Israel jadi punya alasan kuat untuk menyerang, membantai, menjajah Palestina. Israel akan bilang ya, negara kita sedang diserang, kita harus hancurkan Palestina. Ya seperti itulah kira-kiranya. Israel akan bilang seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Jika teman-teman tidak setuju dengan two-state solution, artinya teman-teman itu mendukung Israel untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan di Palestina. Lalu teman-teman bilang, loh kenapa kok tidak pro 100% Palestina saja? Kan teman-teman tahu ya, kalau militer terkuat di bumi ini siapa? Amerika Serikat. Amerika Serikat di kubunya mana? Israel atau Palestina? Jelas Israel. Mereka yang memasok senjata ke situ. Dan kita ini, Indonesia, apakah militernya terkuat di bumi? Apakah kita superpower? Nuklir saja kita tidak punya. Jangankan nuklir, kapal induk saja tidak punya kita. Jadi ya kita tidak bisa menggunakan cara lain selain two-state solution ini. Karena kita tidak punya militer terkuat di bumi. Kalau kita punya militer terkuat di bumi, ya kita bisa 100% Palestina. 100% dukung Palestina lewat militer. Apakah harus lewat militer? Iya. Karena apa? Karena Israel dibackingi oleh Amerika Serikat yang militernya terkuat sedunia. Admin bumi. Oke, kita lanjut bahas kenapa sih Prabowo ini mau bergabung ke dalam Board of Peace buatan Donald Trump. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di tanggal 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Donald Trump itu membentuk sebuah piagam perdamaian bernama Board of Peace.
Di dalamnya ada banyak negara, ada Indonesia, Jordania, Arab Saudi, Kazakhstan, Amerika, juga ada Israel. Loh, apakah ada Palestina? Tidak ada. Lalu kenapa Prabowo ini mau masuk ke dalam board of peace? Dua alasan masuk akal kenapa Prabowo ini mau masuk, mau bergabung ke dalam board of peace. Yang pertama, ini mengenai perang tarif, perang dagang. Nah, teman-teman pasti tahu kalau di Indonesia ini ada banyak sekali pengangguran, jutaan pengangguran. Lalu, yang namanya perang tarif ini sangat menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dapat tarif dari Amerika Serikat hanya 19%, jauh lebih kecil dari Cina. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita untuk ekspor ke Amerika, ya kita paling kecil, kita paling kompetitif. Jadi kita punya barang ya paling murah, paling kompetitif, yang pastinya paling laku juga harusnya di pasar Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dan Indonesia belum menandatangani perjanjian dagang yang isinya tarif 19% itu. Belum ditandatangani. Jadi salah satu alasan logis kenapa Prabowo mau masuk, mau bergabung ke dalam board of peace adalah untuk memastikan perjanjian dagang tersebut benar-benar bisa tertandatangani. Dan berita baik, kenapa? Karena ada berita baru saja beberapa jam yang lalu bahwa Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian dagang tersebut. Emangnya sepenting apa tarif 19% ini? Ya sangat penting. Kita sudah cuan ratusan triliun dari pasar Amerika. Kita surplus dagang dengan Amerika ratusan triliun. Dan apakah rugi Indonesia masuk board of peace? Ya tidak. Kenapa? Kita disuruh bayar cuman 17 triliun. Sedangkan kita cuan dari dagang dengan Amerika Serikat itu sekitar 100 triliun. Kita cuan ratusan triliun dibandingkan dengan belasan triliun. Ya kita untungnya besar sekali. Jadi ya bagus. Jadi apakah Indonesia rugi dengan membayar 17 triliun? Jawabannya tidak sama sekali. Kita sangat untung. Tapi apakah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Apakah board of peace ini benar-benar akan melindungi Palestina? Akan membuat Palestina sejahtera dan merdeka? Ya saya tidak tahu. Semoga begitu. Lalu alasan kedua kenapa Prabowo mau bergabung ke dalam board of peace adalah untuk menjaga keamanan Indonesia. Kok bisa begitu? Ya teman-teman tahu, beberapa hari atau bulan setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dia langsung memutuskan untuk bergabung ke dalam BRICS. BRICS itu apa? BRICS itu aliansi dagang. Isinya ada Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Kita masuk ke situ. Bayangkan kalau kita menolak board of peace, itu pasti dianggap sebagai musuh oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dan itu bahaya. Kenapa? Bisa-bisa langsung di stop keran impor BBM dari Amerika. Disangsilah karena mereka punya militer terkuat di bumi. Di stop semua keran impornya. Ya pasti apa? Demo di mana-mana. Jadi itulah dua alasan logis. Menurut saya logis kenapa Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung ke dalam board of peace. Jadi itulah pandangan saya yang sangat logis menurut saya. Apakah teman-teman di sini ada yang tidak setuju? Atau teman-teman punya ide yang luar biasa? Bisa lebih pintar dari Prabowo Subianto? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Semua pendapatmu. Selamat tinggal.